sambil sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. 5 hari lagi ya terhitung dari hari ini kita akan merayakan Natal di gereja kita tanggal 13 Desember nanti pada hari Jumat. Karena ada perayaan Natal di tempat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berbicara tentang Natal. Di Larat kemarin saya berbicara tentang tema nasional yang diangkat oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, bahkan Persatuan Gereja-Gereja Katolik ya, wali-wali gereja Indonesia sama-sama mengangkat tema yang sama, yaitu marilah sekarang kita ke Bethlehem. Nah, dalam hal ini saya membagi atas 2 bagian. Marilah sekarang kita ke Bethlehem yang kedua. Marilah sekarang artinya ketika Tuhan panggil kita, jangan tunda. Sekarang bukan nanti. Amin. Marilah sekarang kita kembali kepada Tuhan. Marilah sekarang kita bertobat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau dengar panggilan Tuhan, jangan pernah tunda. Mari bangkit. Alkitab katakan dalam Wahyu, mari bangkit, periksa kembali hidupmu, sebab aku tidak mendapati sesuatu yang baik. Ya, perbaiki apa yang masih kurang. Jangan tahan-tahan, jangan tunda-tunda. Hari meninggal kita tidak tahu kapan. Kiamat sudah dekat, fenomena dunia sudah menunjukkan, sudah kelihatan. Saudara yang rajin belajar Alkitab, saudara yang rajin berdoa, saudara tahu sedikit lagi Tuhan akan segera datang. Saudara tahu sedikit lagi kiamat. Mari buka mata, lihat tanda-tanda di sekeliling kita. Dunia sudah mau kiamat, jangan main-main lagi. Nah, berbicara tentang Natal, berbicara tentang Christmas. Christmas is a gift. Natal adalah pemberian. Pemberian terbesar Allah bagi dunia. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari buka bersama-sama, cuma 1 ayat kita akan baca sama-sama. Saya undang semua bangkit berdiri. Injil Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Pada hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kesalahan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu disuruh duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Ya, berbicara kasih itu berbicara tentang memberi. Kalau bicara soal memberi, ada banyak ayat dalam firman yang memberikan kesaksian. Tapi yang paling terkenal dalam perjanjian lama adalah Abraham. Abraham menjadi prototipe. Abraham menjadi lambang daripada Yesus Kristus sendiri, daripada Allah Bapa sendiri, di mana Abraham dituntut untuk memberikan anaknya yang tunggal. Sudah ditunggu hampir 100 tahun. Ya. Itu cerita sangat terkenal dan itu bukan sesuatu dongeng, tetapi itu merupakan fakta. Abraham seorang yang dipanggil, disebut oleh Allah Bapa segala orang beriman, yang diuji imannya ketika Allah meminta dia mempersembahkan anaknya yang ditunggu-tunggu, yang satu-satunya, yaitu Isa. Allah sedang menguji Abraham. Abraham, kamu lebih mengasihi siapa? Pemberian saya ataukah saya? Ya, Ishak adalah pemberian Tuhan. Allah adalah sang pemberi. Makanya persoalan memberi itu persoalan hati. Itu ujian hati sebenarnya. Jadi kalau hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, kita lihat para penyesat nabi-nabi palsu beredar di mana-mana. Ada di mana-mana nabi-nabi palsu ini, dan mereka mulai memunculkan ajaran-ajaran sesat, ya. Protes sana sini terkait persembahan berpuluhan sudah tidak perlu, ya, dan sebagainya. Padahal itu pun Alkitab bilang bukan milik kita, itu milik Tuhan.
Ya, tetapi berbicara soal persembahan itu soal hati. Kalau kita lebih mengasihi uang kita daripada Tuhan, kita pasti akan banyak berbantah-bantah, bersungut-sungut, berat untuk melakukan perhitungan dengan Tuhan. Tapi kalau dari hati lebih mengasihi Tuhan, tidak berat untuk memberi. Allah minta Abraham korbankan Ishak, berikan kepada saya. Abraham punya cuma satu, kalau 3 bagus, kalau 5 bagus, lah kali satu buat Tuhan. Cuma satu, dan satu itu pun ditunggu hampir 100 tahun baru dapat. Ya, sudah usia hampir 100 baru Abraham dapat. Bukan ditunggu 100 tahun, bukan ya. Tetapi ketika Allah memberikan janji kepada Abraham hampir puluhan tahun, mereka menunggu anak. Dan itu diberikan pada masa tua dengan mujizat. Sudah dapat, cuma punya satu kali, Tuhan minta lagi kembali sesuatu yang sangat berharga buat Abraham. Pertanyaan saya, apakah waktu Abraham sudah rela dan tulus untuk memberi yang satu-satunya yang sangat berharga buat dia bagi Tuhan? Pertanyaan saya, apakah Tuhan ambil Ishak dari Abraham? Tidak. Ya, Tuhan sediakan domba untuk dikorbankan, sebab Dia Allah yang bernama Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Tuhan hanya mau uji hatinya Abraham, lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi pemberian Tuhan. Allah tahu menyediakan, jangan ajar Tuhan. Dia Jehovah Jireh kok. Dia Allah yang mencukupi, sama seperti kita. Suami kita itu pemberian Tuhan, istri kita pemberian Tuhan, anak-anak kita pemberian Tuhan, pekerjaan kita pemberian Tuhan, pangkat kedudukan, pengaruh, itu semua titipan Tuhan. Uang kita itu titipan Tuhan. Waktu Tuhan minta, Tuhan hanya menguji hati, mengasihi Dia atau lebih mengasihi pemberiannya. Ya, seperti Dia menguji Abraham. Dan kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan memberikan dengan tulus, dan Tuhan pasti sediakan. Kadang-kadang Allah masih bisa menguji kita seperti Dia menguji Abraham. Lebih cinta Dia sang pemberi atau lebih cinta pemberian? Faktanya adalah banyak orang lebih cinta pemberian daripada sang pemberi. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Dalam bagian yang lain kalau kita baca, di dalam sebentar, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-37. Injil Matius 10 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi papanya, mamanya, anaknya laki-laki atau perempuan, mengasihi suaminya, istrinya lebih daripada Tuhan, dia tidak layak untuk Tuhan. Ya. Jadi Yesus sebenarnya meminta supaya Yesus mendapat prioritas tertinggi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sebenarnya teladan agung bukan Bapak Abraham saja, tetapi yang terlebih utama Bapa di surga. Dalam pembacaan kita tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan yang satu-satunya yang Dia punya. Ya, jadi kalau bicara kasih itu memberi, bicara Natal itu memberi. Maka kalau kita percaya Yohanes 3 ayat 16 ini, maka kita harus melakukan 1 Yohanes 3 ayat 16. Coba 1 Yohanes 3 ayat 16. Penulisnya sama-sama Rasul Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, Yohanes anak Zebedeus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Kasih Kristus, Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Belum bicara duit, belum. Ya. Sebab kalau duit saja pelit, nyawa tidak mungkin dikasih. Hidup apalagi. Ya.
Kalau duit saja kita beri dengan Tuhan, nyawa tidak mungkin. Hidup apalagi kita berikan kepada Tuhan, tidak mungkin. Perkara kecil saja kita tidak bisa, apalagi suruh berikan nyawa, mana mau. Ya, tapi ayat ini, rumus ini, kalau kamu percaya pemberian Allah, bahwa Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi sesama. Memangnya ada orang yang pendeta yang pernah berikan nyawa untuk pelayanan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Banyak dalam Alkitab. Untuk pelayanan, Yohanes Pembaptis memberikan nyawanya, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Dari semua murid yang tidak mengalami mati martir, hanya Yohanes. Itu pun masa tuanya Yohanes digoreng hidup-hidup dalam wajan di Pulau Patmos, tapi karena mujizat dia tidak luka sedikit pun. Ya. Jadi mereka yang menulis ini sudah melakukannya. Siapa lagi? Pasangan suami istri Priscilla dan Aquila pernah mempertaruhkan nyawa mereka untuk Paulus. Jangankan duit, nyawa mereka demi mendukung pelayan Rasul Paulus. Rumah mereka kasih untuk beribadah. Nyawa mereka kasih. Roma 16 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Roma 16 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi bukan hanya duit mereka, nyawa mereka berikan, ya. Mereka berani berikan untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan Paulus. Dan bukan hanya itu, ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Ya, sampai di situ. Artinya bahwa rumah mereka dipakai untuk gereja. Rumah mereka dipakai untuk pelayanan. Rumah dia kasih, nyawa pun Priscilla dan Aquila kasih. Jadi saudara-saudara yang bicara kasih itu memberi. Itu Alkitabiah. Tidak ada yang namanya kasih tanpa aksi. Ya, semua kasih pasti disertai dengan pemberian. Banyak contoh dalam Alkitab, tapi hari ini saya akan ambil contoh sebuah jemaat yang miskin luar biasa. Miskin luar biasa, tapi Paulus mengangkat mereka sebagai contoh untuk merangsang jemaat-jemaat tertentu yang kemungkinan pelit. Ya, waktu itu ada pergumulan gereja di Yerusalem. Gereja di Yerusalem sedang bermasalah soal keuangan. Maka untuk mendukung gereja di Yerusalem, Paulus meminta dukungan dari gereja-gereja lain, termasuk gereja-gereja di Korintus. Dan untuk merangsang, untuk memacu semangat memberi mereka, semangat gereja di Korintus untuk menabur bagi gereja Tuhan di Yerusalem, Paulus bilang, contohnya, lihatlah jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia, Alkitab mencatat, jemaat itu miskinnya luar biasa. Kalau Alkitab bilang miskin, ya miskin. Tapi kalau sudah pakai kata sangat miskin, itu artinya miskin luar biasa. Kita lihat 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Mereka sedang ada dalam berbagai masalah, dalam penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, bukan hanya miskin, sangat miskin. namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau Alkitab bilang sangat miskin, ya pasti sangat miskin. Nah, kalau orang miskin yang sangat miskin ini, kenapa mereka kaya dalam kemurahan? Tadi di ayatnya yang pertama, karena mereka menerima kasih karunia dari Tuhan. Mereka punya kerelaan untuk memberi. Mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Karena kasih karunia dari Tuhan. Nah, kalau orang miskin menerima kasih karunia, walaupun dia miskin materi, tapi secara kemurahan mereka kaya luar biasa. Jemaat di Makedonia, materinya tidak sekaya orang lain, tapi soal menabur jangan tanya. Dirinya, nyawa mereka bisa kasih. Banyak orang kaya, banyak orang punya, tapi pelit. Ya, jadi kaya materi, tapi miskin kemurahan. Tapi jemaat Makedonia miskin materi, tapi kaya kemurahan.
menabur di tengah-tengah kesulitan, menabur di tengah-tengah himpitan masalah, memberi di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat miskin. Ini luar biasa. Makanya saya percaya bahwa anugerah Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi anugerah Tuhan juga memampukan kita melakukan apa yang tidak masuk akal bagi manusia menjadi masuk akal bagi Tuhan. Ayat 3 dari pembacaan tadi dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan, ini jemaat Makedonia, menurut kemampuan mereka, bakat melampaui kemampuan mereka. Jadi mereka memberi melampaui kemampuan mereka, dan mereka memberi bukan tunggu ada pengumuman, ya, tapi mereka mendesak gembala mereka mendesak Paulus. Bapak Gembala, kami bisa buat apa ya untuk gereja? Bapak Gembala, kami bisa buat apa ya untuk pelayanan? Ini keren. Miskin, sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Dosen tunggu pengumuman, ayo memberi, saya tunggu. Tidak ada pengumuman pun mereka mendesak Paulus, kata firman Tuhan. Ya, mereka mendesak kami untuk bisa berbuat sesuatu bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan berdesak kepada Mereka kami. meminta dan mendesak, kerelaan sendiri, tidak tunggu pengumuman. Dengan kerelaan sendiri ini jemaat sangat miskin kata Alkitab, tapi dengan kerelaan sendiri mereka meminta, bahkan bukan hanya minta, mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. supaya mereka pun bisa dapat kasih karunia untuk bisa berbagi bagi orang-orang kudus. Jadi ini jemaat yang menurut saya keren habis. Mereka menghidupi kehendak Tuhan. Kasih itu memberi, dan mereka mendesak gembalanya, saya bisa buat apa untuk gereja? Mereka tidak tanya apa yang gereja bisa kasih buat kami. Sunat balai kembali, ya, sunat balai kembali, mulai kumpul. Barang gereja suka kasih apa perkataan? Gereja seharusnya memberi, tidak. Makedonia jemaat yang sangat miskin, tapi mereka mendesak gembala mereka Paulus. Kami bisa buat apa untuk menopang pekerjaan Tuhan? Kami bisa kasih apa? Kami bisa lakukan apa? Saya ketemu beberapa jemaat yang seperti ini walaupun tidak banyak. Kalau jemaat seperti Makedonia ada di gereja kita, mungkin kita bukan gereja yang paling kaya, tapi pasti dapat semangat, dapat api yang luar biasa untuk berkorban bagi Tuhan. Mereka mendesak, Bapak Gembala, saya bisa buat apa? Bapak Gembala, kalau saya dekor bagaimana? Kalau saya bisa perbaiki di luar, tanah yang percaya itu bisakah? Kalau saya punya waktu, kalau saya mau datang untuk itu semen di luar, itu ada ancur-ancur, itu apa namanya, kalau bisa dicat. Ini suka kasih pengumuman, kadang-kadang kita berat untuk datang. Ya, mereka mendesak Paulus. Kalau orang begini, kau kasih akan bikin bagus, kita sumbang bunga ke apakah yang kita bisa kasih? Bisa ke Bapak Gembala? Ya, ini jemaat sangat miskin. Kalau kita pakai alasan, kita tunjuk keperluan banyak, kita tunjuk kebutuhan banyak. Gembala tidak minta, tapi mereka memang punya gerakan roh dalam hati mereka untuk menabur. Nah, saudara-saudara, perlu saya kasih tahu, untuk merangsang semangat jemaat di Korintus yang pelit ini, Paulus memakai contoh jemaat di Makedonia yang sangat miskin secara materi, tapi sangat kaya dalam kemurahan. Dan itu Paulus angkat, bukan berarti Paulus sedang cari keuntungan. Ya, jangan berpikir kalau Paulus bahas pemberian, Paulus itu rakus, atau kalau pendeta bahas pemberian, ya, pendeta rakus. Belum tentu. Memang ada pendeta-pendeta rakus yang cari keuntungan. Ya, pakai ayat firman ini untuk mencari keuntungan dari jemaat. Tapi Paulus ataupun kami, hamba Tuhan, ketika menyampaikan firman Tuhan ini, tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Karena Alkitab sendiri mengajar lebih berbahagia memberi. Itu siapa yang bilang? Tuhan Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata, lebih berbahagia, lebih diberkati memberi, berkat memberi daripada menerima. Artinya itu ajaran Tuhan sendiri. Ya. Dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Ini yang
Paulus katakan, 1 Korintus 9 ayat 12. Firman Tuhan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Paulus punya hak untuk mendapat keuntungan dari jemaat, tapi dia tidak mempergunakan hak itu. Makanya dia pun punya bisnis, membuat tenda. Hamba Tuhan punya bisnis, tidak salah sepanjang bisnis itu tidak mengacaukan konsentrasi pemberitaan Injil. Apalagi kalau bisnis itu menunjang pelayanan. Makanya untuk jemaat di Korintus yang pelit ini, Paulus bilang, saya tidak minta apa-apa dari kamu untuk melayani kamu. Jemaat miskin itu, yang sangat miskin itu, sudah topang saya. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-7 dan 8. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-7 dan 8. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Kurampok di sini bukan artinya Paulus mencuri, tapi maksudnya dukungan daripada jemaat-jemaat yang sangat miskin ini, topangan materi dari mereka, topangan orang lain, membuat pelayanan Paulus kepada jemaat di Korintus sukses. Paulus katakan, saya melayani kamu dengan cuma-cuma. Ya, habis hoba tidak apa-apa, cuma terima kasih Bu Pendeta. Dia tuntut jemaat untuk mengerti akan firman Tuhan. Habis, terima kasih Bu Pendeta, terima kasih Bapak Gembala Paulus. Paulus katakan, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Ya, dengan dukungan daripada jemaat yang sangat miskin ini, Paulus bisa melayani jemaat di Korintus. Ya, di ayatnya yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Makedonia, jemaat yang sangat miskin. Tapi apa yang kurang pada Paulus dicukupkan oleh jemaat-jemaat yang sangat miskin ini. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku tetap berbuat demikian. Aku akan tetap berbuat demikian. Paulus mau mengajarkan, ya, bahwa untuk hal itu pun dia punya hak, tapi dia tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Akhirnya dia pun punya bisnis, dia pun menjual tenda, bikin tenda, jual tenda, ya, supaya tidak jadi beban untuk jemaat. Jemaat tidak usah memberi untuk kantong gembala lagi, tapi bagaimana jemaat berikan itu hanya untuk pelayanan, bagaimana untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Sekalipun Paulus punya hak untuk itu, tapi Paulus tidak mau menyusahkan. Ya, makanya kepada jemaat di Korintus yang pelit ini, Paulus katakan, Paulus berikan contoh jemaat di Makedonia. Paulus mau mengajarkan bahwa pemberian itu ada 3 efeknya. Efek yang pertama bagi penerima, efek yang kedua bagi pemberi, dan yang ketiga, dampak yang paling luas adalah bagi Allah sendiri. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dan 17. Filipi 4 ayat yang ke-13 dan 17. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14 dulu. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun jemaat tidak mau sumbang, juga tidak masalah. Paulus tahu bahwa Tuhan yang mencukupi. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi apakah karena segala perkara dapat Paulus tanggung di dalam Tuhan, lalu Paulus menolak pemberian orang? Tidak. Ayat 14, Paulus bilang betul, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan, tapi Tuhan pakai orang lain menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan yang Tuhan pakai itu luar biasa. Jemaat yang sangat-sangat miskin. Ya, Allah bisa pakai orang kaya, Allah bisa pakai orang miskin.
Bahkan jangan heran Allah bisa pakai binatang. Burung gagak Allah pakai untuk membawa minuman dan roti bagi siapa? Ya, gagak. Burung gagak Tuhan pakai membawa roti dan daging. Setiap pagi dan sore, setiap pagi jam makan pokoknya burung gagak bawa makanan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau manusia tidak mau, Tuhan pakai binatang. Jangan heran Allah bisa pakai binatang untuk antar roti dan daging kepada hamba Tuhan Elia. Tuhan pakai binatang. Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memperkuat sesuatu bagi kemuliaan, membuat sesuatu bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau manusia tidak mau, jangan heran Allah pakai binatang. Bisa, sangat bisa, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi di ayat 14 dia berkata, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanmu. Saudara lihat, kita bisa belajar dari Alkitab bahwa ternyata kalau memberi kepada hamba Tuhan, itu efeknya bukan kepada hamba Tuhan itu saja, tapi juga efeknya kepada pemberi, sang pemberi, dan juga efeknya kepada Tuhan Allah. Ayatnya yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, Yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Akibat dari kita memberi, itu untungnya bukan orang yang menerima, untungnya bagi kita sendiri. Ya, bukan pemberian itu yang diutamakan, tetapi hasil akibat daripada kamu memberi itu memperbesar keuntunganmu. Jadi dampak daripada kita memberi itu ada 3. Ya, orang yang memberi, dia menerima. Orang yang menerima, dia menerima sesuatu, dia diberkati. Tapi orang yang memberi, itu pun diberkati. Keuntungannya diperbesar oleh Tuhan. Lalu dampak yang ketiga, Tuhan senang, Tuhan bersuka cita. Ya. Jadi Paulus bilang, kamu memberi untuk saya itu demi keuntunganmu. Kamu kasih ke hamba Tuhan, tapi secara rohani rekeningmu di surga. Alkitab bilang, air putih saja segelas untuk seorang yang paling kecil, karena yang kecil ini hamba Tuhan, engkau tidak kehilangan air putih saja. Bapak Ibu, Tuhan hitung air putih segelas saja untuk seorang hamba Tuhan. Tuhan hitung, engkau tidak akan kehilangan upahmu. Air putih saja. Apalagi kalau saudara kasih hamba Tuhan di hotel. Ibu Gembala. Apalagi kalau traktir Ibu Gembala, ya, maka kita tuh bisa pergi jalan-jalan, Kak. Tapi kalau Ibu Gembala sudah di hotel, jangan lupa, hotel tempat ternyaman untuk berdoa, bukan tempat ternyaman untuk tidur. Ya, segelas air putih untuk seorang, bahkan yang paling kecil saja, kalau dia hamba Tuhan, engkau tidak kehilangan upahmu. Mereka memberi dengan dasar kasih, bukan untuk atur pelayanan. Paulus pernah beberapa kali menolak persembahan. Kenapa? Karena dia tahu, dia menolak salah satunya, persembahan dari ada salah satu jemaat, dan dia tolak itu. Kenapa? Karena dia tahu ini orang kasih, ini orang mempersembahkan, tapi dengan motivasi mau atur pelayanan, dia tolak. Ya, karena nanti kalau dikasih, kalau persembahannya besar, Paulus terima, nanti tidak enakan lagi. Dia atur pelayanan karena dia punya persembahan paling besar, dia mau atur pelayanan. Paulus tidak terima. Tapi kemudian kalau kita memberikan dengan tulus, karena saya memberikan untuk Tuhan. Di ayat yang ke-18, coba tolong baca. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Tuhan disenangkan. Kita memberi kepada hamba Tuhan, yang senang bukan hamba Tuhannya, Tuhan yang senang. Ya, jadi saya tadi katakan 3 efek daripada kita memberi. Kita diberkati, ya, memperbesar keuntungan kita. Orang yang menerima pun diberkati, tetapi yang terutama Tuhan senang. Tuhan bersuka cita dengan pemberian kita. Waktu mereka kasih Paulus yang terima, tapi Allah yang senang. Jadi memberi itu dampaknya.
kepada tiga pihak, yang menerima, yang memberi, terlebih Tuhan. Jadi tidak ada pemberian yang sia-sia. Amin. Jadi jangan memberi dengan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut berhenti. Jangan memberi dengan hitung-hitungan. Kalau begitu berhenti. Ya, memberi itu berdoa sambil berkata, Tuhan, persembahanku dari begitu banyak yang Tuhan berikan, nafas gratis, jantung berdetak gratis, Tuhan berkati istri, suami, anak, cucu, bisnis, usaha. Dari yang tidak ada Tuhan mulai angkat dari satu tangga ke tangga yang lain. Aku tidak tahu mau balas Tuhan pakai apa. Ini aku persembahkan, kiranya Allah senang, Allah suka. Nama Tuhan Yesus dipuji dan diagungkan. Saudara, dimanapun kita ada, ya, dimanapun kita memberikan dukungan kepada hamba Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, sepanjang bukan pendeta penipu loh ya. Dimanapun kita memberikan dukungan kepada pendeta Injil, sepanjang pun pendetanya bukan pendeta penipu, tapi pendeta yang betul-betul kita tahu dia bekerja memberitakan Injil yang murni, menyatakan kebenaran dengan jujur sejujur-jujurnya. Mereka layak didukung, mereka harus didukung, mereka pasti tertolong. Anda beruntung, dan yang paling penting Tuhan Allah senang, Tuhan Allah tersenyum dari surga, Tuhan Allah bersuka cita. Lalu saudara jangan ajar Tuhan apa yang harus Tuhan buat saya dan saudara. Ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Atas pemberian jemaat, Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Catat itu Bapak Ibu. Dia tidak pernah berdusta. Saudara lihat ini, jemaat Makedonia memberi dari kekurangan mereka, tapi Allah memberkati mereka bukan dari kekurangan. Allah memberkati mereka dari kelimpahannya dan kemuliaannya. Kelimpahannya apa? Dia yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya. Ya, Allah membalas dari kekayaan Allah. Mereka memberi dari kemiskinan mereka dan kekurangan mereka, dari penderitaan mereka, tapi Allah pencipta langit bumi, pemilik segalanya, membalas dari kelimpahan Allah. Ya, Dia punya segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita melayani Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada para pelayan Tuhan, dan mereka menyaksikan. Tidak ada yang namanya melayani Tuhan sungguh-sungguh itu kekurangan. Tidak ada. Kalau ada orang melayani Tuhan sungguh-sungguh, ada orang melayani tapi kekurangan, mungkin dia tidak mempraktekkan ayat-ayat ini dengan benar, atau dia tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 secara serius. Matius 6 ayat 33, mari bacakan. Dan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tolong bacakan terjemahan masa kininya. Ada? Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ya, tapi kita kekurangan, mungkin kita tidak mempraktikkan ayat-ayat ini, atau kita tidak melakukan Matius 6 ayat 33 ini. Kita berusaha untuk Allah memerintah atas hidup kita. Kita yang masih memerintah atas diri kita sendiri, mau bikin apa, suka-suka kita sendiri. Tuhan mau begini, kita lebih ikut kehendak kita. Kita mau praktik sungguh-sungguh, sebab Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia pasti menepatinya. Dia yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Allah serius, dan dia pasti menepati janjinya. Masalahnya kita belum praktek. Ya, kalau saudara berusaha untuk Allah memerintah atas hidupmu, segala keperluan Allah penuhi. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Saudara ingat cerita tentang Petrus dalam Lukas 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Semalam-malaman Petrus menjala ikan. Petrus dan semua kawan-kawan penjala ikan nelayan, mereka menjala ikan, tidak dapat satu ekor pun.
Pada paginya, ketika mereka hendak membereskan jalan-jalan mereka, Tuhan bertemu dengan mereka dan Tuhan pinjam perahunya Petrus. Alat Petrus mencari nafkah, Yesus pinjam untuk memberitakan Injil. Tuhan naik ke perahu Petrus, menggunakan perahu Petrus sebagai mimbar. Dan ingat ini saudara, ketika Yesus pakai alat Petrus untuk mencari nafkah, Tuhan pakai sebagai mimbar untuk memberitakan Injil. Tuhan tahu memberkati Petrus. Setelah selesai memberitakan Injil, Tuhan berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang agak dalam dan tebarkanlah jawabnya. Petrus bilang, Tuhan, sudah semalam-malaman kami bekerja mencari ikan, kami tidak tangkap apa-apa. Tapi kemudian Petrus sadar, logikanya benar, Petrus benar. Karena logikanya Petrus lebih ahli, Petrus lebih pengalaman. Ya, dalam hal laut Petrus nelayan, Yesus hanya tukang kayu. Ya, Yesus itu kerjanya mebel. Yesus tidak tahu apa-apa soal laut. Maka Petrus bilang, Tuhan, sudah semalam-malaman kami bekerja tidak menangkap satu ekor pun. Tapi kemudian Petrus sadar, dia sedang ngomong dengan siapa? Kenapa saya bisa mendikte Tuhan? Kenapa saya bisa mengajari Tuhan? Lalu dia bilang, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Ya. Lalu Petrus taat kepada Tuhan. Dan ketika mereka menebarkan jala, Alkitab bilang mereka tidak kuat untuk menariknya. Ya, Tuhan tahu memberkati. Ketika Tuhan pakai hidup kita, ketika kita berikan hidup kita menjadi mimbar untuk memberitakan Injil, ketika Petrus menyerahkan perahunya, Tuhan pakai perahu itu, alat Petrus untuk mencari nafkah. Petrus serahkan, Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Tuhan tahu memberkati Petrus. Jangan ajar Tuhan bagaimana Tuhan harus memberkati kita. Tuhan berkati Petrus sampai sing kuat, sampai murid-murid yang lain datang untuk bantu tarik itu berkat-berkat sing kuat. Jangan heran kalau tiba-tiba Tuhan memberkati engkau sampai engkau tidak kuat menghitung berkat Tuhan. Karena Dia Allah yang tahu memberkati kita. Jangan dikte Tuhan. Bagaimana ini? Ya, jangan atur Tuhan, jangan ajari Tuhan bagaimana Dia memberkati kita. Ya, teruslah lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini saudara capek untuk Tuhan, ya, tidak usah ajar Tuhan bagaimana Tuhan memberkati engkau. Kalau sampai saat ini saudara bercerita untuk Tuhan, pakai mobilmu antar jemput jemaat, pakai waktumu untuk Tuhan, pakai duitmu untuk pekerjaan Tuhan, tanpa bersungut, tanpa protes, tingkatkan itu. Kebuat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang. Teruslah lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan membalasnya kepadamu. Dan sebagai penutup, apa rahasianya jemaat Makedonia yang sangat miskin ini bisa memberikan yang terbaik dan menopang pekerjaan Tuhan? 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Ini rahasianya. 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Firman Tuhan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, jadi memberi tidak harus langsung ngomong tentang duit, tapi yang paling utama, beri dirimu kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa penyumbang terbesar pembangunan bait Allah di zaman Yesus lahir? Siapa? Halo, jemaat hati hamba. Siapa penyumbang terbesar atau siapa yang membangun bait Allah pada zaman Yesus lahir? Herodes. Herodes penyumbang terbesar. Dia yang bangun itu bait Allah dan sangat megah. Dia penyumbang terbesar. Tapi apakah dia sembah Tuhan? Tidak. Jangan hanya menyumbang tapi tidak menyerahkan diri. Pertama-tama persembahkan dulu hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka yang lain tidak usah diingatkan, tidak usah dipaksa. Orang yang sudah mempersembahkan diri buat Tuhan, jangan ajar dia mempersembahkan duit. Ya, orang yang sudah mempersembahkan hidupnya, nyawanya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, jangan ajar dia untuk memberikan duitnya. Dia tahu kenapa? Karena dia sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Makanya rahasia dari jemaat di Makedonia bisa begitu kaya dalam kemurahan. Karena apa? Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah.
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala Paulus, ya. Jadi pertama-tama ini yang penting, beri diri kita kepada Allah. Maka kalau sampai hari ini kita masih rasa aduh berat memberi, tandanya kita belum beri diri kita kepada Allah. Dan jangan memberi kalau kita belum memberi diri hidup kita kepada Tuhan. Seperti Herodes, memberi penyumbang terbesar, tapi dia tidak memberi dirinya untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Rahasia jemaat di Makedonia bisa begitu kaya dalam kemurahan karena mereka telah memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, dan selanjutnya kepada hamba-hamba Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Terus lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan tulus, dan saya percaya Tuhan akan membalas saudara tepat pada waktunya, memberkati kita dari kelimpahannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan, singers WL.